Ila hadrati Nabil Mustafa Shallallahu alaihi wasallam wa alihi wa syahbihi sayuen lillahi lahul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan tentang perjalanan menuju keridaannya, setelah mengenal makrifat, zikir, dan beribadah dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah menyikapi datangnya ujian. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 bahwa setiap pengakuan iman pasti akan diuji. Ujian itu bukanlah untuk melemahkan, melainkan untuk meneguhkan keyakinan. Allah ingin memisahkan siapa yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta. Bagi orang-orang yang telah mengenal makrifat, mereka tidak lagi melihat ujian sebagai musibah semata. Mereka memandang lebih dalam, mencari hikmah yang tersembunyi di balik ketetapan Allah. Karena mereka yakin, sebagaimana yang dimaksud dalam Quran Surat Ali Imran 191, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan sesuatu dengan sia-sia." Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang Allah tetapkan pasti ada kebaikan yang tersembunyi di dalamnya. Contoh sederhana, ketika sakit, kita bisa merasakan kasih sayang saudara, tetangga, dan sahabat yang menjenguk serta mendoakan. Contoh besar, meskipun perang di Suriah membuat banyak muslim mengungsi, ternyata Allah menyebarkan dakwah Islam ke negeri-negeri lain melalui keberadaan mereka. Coba saudaraku sekalian tengok perkembangan populasi umat Islam di dunia khususnya Eropa. Inilah yang dimaksud, bahwa setiap ketentuan Allah selalu mengandung kebijaksanaan yang mendidik kita. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah 239, Allah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Dengan memandang hikmah di balik setiap ujian, kita bisa melihat apa yang terjadi pada diri dan lingkungan sekitar kita. Itulah salah satu cara Allah mengajarkan ilmunya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena itu, jangan pernah berselisih dengan takdir Allah. Sebaliknya, belajarlah darinya. Inilah makna dari ayat pertama yang turun. Iqra, bacalah. Bacalah tanda-tanda Allah, baik dalam kitabnya maupun dalam peristiwa hidup sehari-hari. Orang-orang yang sudah mengenal makrifat memandang Allah lebih kepada kasih sayangnya. Seperti yang diriwayatkan dalam hadits qudsi, Aku, Allah, seperti yang hamba-Ku sangkakan. Dari hadits ini jelas sekali bahwa tidak diperbolehkan berprasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah selalu mengingatnya sepanjang waktu. Dan perlu saudaraku sekalian ketahui bahwa Allah tidak akan mengazab umat Rasulullah sebab Rasulullah diutus sebagai pembawa rahmatnya. Azab Allah hanya berlaku bagi umat-umat sebelumnya. Adapun diturunkannya bencana alam bukanlah suatu azab, melainkan kita belum menemukan makna di balik itu semua. Allah Maha mengetahui apa yang tidak diketahui hambanya. Dan sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini merupakan penggalan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 214 dalam Al-Quran, yang mengandung pesan bahwa di balik ujian dan kesulitan hidup, ada janji Allah bahwa pertolongannya akan datang bagi mereka yang bersabar dan bertakwa. Inilah pandangan orang-orang yang sudah mengenal makrifat dan mengamalkan zikir. Mereka senantiasa bergantung hanya kepada Allah semata. Saudaraku sekalian, janganlah engkau berpaling darinya hanya karena sedikit cobaan. Lihatlah cinta kasih-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada dirimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.